Diana yang panik semakin kuat menggenggam tangan Nana. Firasatnya mengatakan jika gadis itu perlahan akan pergi meninggalkannya, mengingat begitu banyak permintaan maaf dan pesan terakhir yang diucapkannya. Kamu gak boleh bicara seperti itu. Nana dan Cahaya akan sama-sama sembuh. Saya tidak ingin kehilangan salah satu dari kalian. Nana sudah saya anggap sebagai putri saya, begitupun dengan Cahaya. Dia adalah calon menantu saya. Kalian berdua tentu sangat saya sayangi, tegas Diana dengan derai air mata yang membasahi wajah cantiknya meski dia tidak lagi muda. Nana tahu kalau Nyonya begitu sangat menyayangiku, maka dari itu biarkan Nana tetap hidup di dalam tubuh Nona Cahaya. Biarkan Nana tetap bersama kalian meski tanpa raga. Lirih Nana yang sebenarnya tidak kuat lagi untuk bicara. Jangan berpikir macam-macam. Kamu akan sembuh. Saya akan hubungi pihak rumah sakit untuk memindahkanmu ke rumah sakit kami ya. Nana menggelengkan kepalanya sambil mengulurkan tangan, berharap Langit dan Diana mau menyambutnya. Nana mohon, berikan jantungku kepada Nona Cahaya. Nak, buka matamu, jangan tinggalkan saya, jerit Diana saat mesin detak jantung semakin melemah. Nana, nak, Langit yang panik ikut mengguncang tangan Nana yang masih terdapat selang infus. Nana hanya tidur kan? Dia gak mungkin ninggalin Mami secepat ini kan? Diana terus saja meronta dalam dekapan Langit yang sedang berusaha memanggil perawat. Mami tenang ya, kita tunggu dokter untuk memeriksa Nana. Dia yang juga panik, tapi harus sebisa mungkin menenangkan ibu kandungnya yang histeris sambil terus merutuk dirinya sendiri. Jika saja tadi ia pergi, entah bagaimana dengan ibunya kini. Masih ada abang yang akan selalu sama Mami ya. 5 menit kemudian dokter dan suster datang untuk memeriksa keadaan Nana. Semua mereka cek dengan teliti dan seksama. Tapi perasaan dua orang yang sedari tadi berdiri menyaksikan itu langsung berdebar hebat saat dokter menghela nafas dalam-dalam sambil memasukkan stetoskop ke dalam saku jas putihnya. Mohon maaf, pasien dinyatakan sudah meninggal dunia. Penuturan dokter langsung membuat Diana syok berat sampai tidak sadarkan diri. Langit dengan sigap memopong tubuh ibu kandungnya itu menuju sofa. Mami, sadar Mam. Langit yang panik lebih fokus pada Diana sampai dia harus mengabaikan panggilan Melisa yang ingin mengabarkan jika Cahaya telah sadar. Mami, abang mohon buka matanya ya. Jangan buat abang takut kayak gini. Langit menitipkan Diana pada salah satu suster selama ia berbicara dengan seorang dokter menyangkut soal permintaan Nana sebelum gadis itu menghembuskan napas terakhirnya. Pria dewasa yang kini begitu banyak memikul beban perasaan itu melangkah gontai menuju tempat Diana beristirahat. Mam, Nana pergi. Nana tinggalin Mami bang, diri Diana yang terisak dalam dekapan putra tunggalnya. Mami yang ikhlas ya, jangan buat Nana justru berat untuk pergi. Langit terus mengusap punggung wanita yang sudah melahirkannya itu dengan lembut. Mami izinin Nana buat lakuin permintaan terakhirnya kan? Abang kan bawa Nana ke rumah sakit untuk diperiksa jantungnya. Dengan ragu, dia meminta izin kepada Diana karena bagaimanapun Nana adalah tanggung jawab Diana. Semasa hidup, walau Reza yang memilihnya untuk mengurus Diana, iya, biarkan detak jantungnya tetap hidup bersama kita. Semoga jantung Nana dan Cahaya cocok. Amin, Mam. Abang butuh doa Mami, ucap Langit. Seburuk apapun masa lalu ibunya, dia akan tetap ingat jika surganya tetap ada di sana. Langit langsung menghubungi Reza untuk memberitahukan kabar duka atas meninggalnya Nana, dan yang terpenting adalah tentang keinginan gadis itu yang mau mendonorkan jantungnya pada Cahaya jika keduanya berjodoh dalam hal kecocokan. Mengingat selama ini si bungsu sulit sekali mendapat donor yang pas karena ukuran jantung yang kecil. Reza bersiap mengerahkan seluruh tim dokter terbaik di rumah sakit untuk kedatangan almarhum Nana yang akan diperiksa lebih dulu.
1 jam berselang, semuanya kini tengah bersiap untuk melakukan pemeriksaan. Hasilnya bagus, kita bisa lakukan sekarang juga. Semua orang yang berada di depan pintu ruang pemeriksaan langsung berucap syukur, berbeda dengan Melisa yang justru malah tak sadarkan diri saat mendengar penuturan dokter. Ra, Buna, Mama, Reza dan Langit serta si kembar berteriak bersamaan saat wanita yang paling berharga dalam kehidupan mereka itu tidak lagi bisa menopang tubuh langsingnya. Reza meminta si kembar menemani Melisa, sedangkan ia dan Langit menemui Cahaya yang masih berada di ruang perawatannya. Adik banyak berdoa ya, biar semua lancar, ucap Reza kepada si bungsu. Ini hari adalah hari yang paling dinanti oleh keluarga Rahardian selama lebih dari 20 tahun menanti. Tak pernah terbesit dalam batinnya jika Nanaklah yang akan menjadi pendonor bagi gadis kecilnya. Tapi adik takut, Pak, jawab Cahaya yang nampak cemas. Ini kesempatanmu sayang, Papa mohon untuk kuat ya. Reza menciumi seluruh wajah si bungsu sambil menitikkan air mata haru dan bahagia. Jangan takut, impian kita sudah di depan mata, timpal Langit meyakinkan dan juga memberi kekuatan untuk kekasih hatinya itu. Kamu tahu kan, sebesar apa abang mencintaimu, berani dan percaya bahwa semua akan berjalan lancar. Reza dan Langit kembali menciumi Cahaya. Hidup mereka secara bersamaan di kedua pipi gadis itu. Selamat berjuang, Little Princess Rahardian. Usai operasi yang memakan waktu beberapa jam, akhirnya Cahaya dipindahkan ke ruangan rawat inap. Langit tidak sejengkal pun meninggalkannya. Dia masih tetap setia di sisi si bungsu yang masih belum sadarkan diri. Dia memilih menjaga Cahaya di saat semua keluarga besarnya dan juga Diana sedang mengikuti prosesi pemakaman almarhum Nana sebagai penghormatan terakhir mereka atas kesediaan gadis itu memberikan jantungnya untuk Cahaya Rahardian Wijaya. Abang masih berasa ini mimpi, gak nyangka kalau hari yang kita tunggu akan benar-benar terjadi. Abang sayang Ade, abang akan terus dampingi Ade sampai sembuh total. Langit terus saja berbicara kepada Cahaya yang masih menutup rapat kedua matanya. Dia belai dan ia ciumi tanpa henti. Ceklek. Langit menoleh ke arah pintu yang terbuka. Ada Reza dan Melisa yang lebih dulu masuk kemudian Diana serta Bumi yang paling akhir. Sedangkan si sulung langsung pulang ke rumah besar bersama opa dan juga omanya. Belum sadar? Tanya Melisa. Belum, Bun. Diana yang berdiri di samping Langit harus sepandai untuk menjaga sikapnya, jangan sampai menyinggung perasaan Melisa yang selama ini mengurus putra sematawayangnya itu. Tangan halusnya hanya bisa mengusap punggung Langit dan sekedar berbasa-basi menanyakan kondisi Cahaya. Meski jauh di dasar hatinya, dia ingin menyandarkan kepalanya yang terasa berdenyut menahan rasa sakit selepas seharian menangisi Nana yang telah pergi dan tidak akan kembali lagi kepadanya. Abang udah makan belum? Kok makanannya masih utuh? Melisa bertanya sambil melirik ke atas meja. Belum, Bun, belum pengen, jawab Langit dengan tangan masih menggenggam Cahaya. Makan ya, Mami suapi, timpal Diana pelan yang dijawab gelengan kepala. Abang gak lapar, nanti aja. Ajak mamimu makan dulu, Bang, tita Melisa, seraya menoleh ke arah Diana yang bermata sembab karena masih ada buliran cairan bening di ujung matanya. Langit pun ikut melirik ke ibu kandungnya. Tidak ada respon apapun dari wanita itu, tapi dari sorot matanya ia seperti mengiyakan ucapan Melisa. Iya, abang ke kantin dulu sama mami. Abang titip adek ya, Bun. Kalau nanti sadar tolong cepat hubungi abang. Pinta Langit kepada Melisa untuk memohon agar wanita itu tidak mengabaikannya. Pasti sayang. Langit dan Diana keluar dari ruang perawatan Cahaya. Langkah mereka terhenti di lorong yang nampak sepi di dekat lift khusus keluarga Rahardian. Sini, Mam, nangis ke abang, ucapnya sambil merentangkan kedua tangannya. Diana tentu tidak menyia-nyiakan hal itu. Dia langsung
berhambur ke dalam pelukan putra kesayangannya. "Abang, maafin abang ya mam, abang baru bisa peluk mami." Lirih langit yang membuat tangis Diana pecah sejadi-jadinya di dalam dekapannya. Mami ngerti, begini aja sudah cukup bagi mami. Mami hanya bingung, kepergian Nana membuat mami sendirian tanpa teman lagi. Langit menghela nafasnya dalam-dalam. Itu juga yang ia pikirkan sedari tadi, karena dia sendiri pun tinggal dan pulang kemana saja sesuka hatinya. "Mami pindah ke apartemen abang ya, tapi mami juga kan tahu kalau selama ini abang gak selalu pulang ke sana, karena seringnya di apartemen Bunda atau di rumah utama." Jelas Langit yang kebingungan. "Tidak perlu, mami bisa tinggal di apartemennya sekarang. Jalani hidupmu seperti biasa. Mami sabar ya. Setelah Cahaya sembuh, aku akan membawa tinggal dengan mami. Kita akan bersama." Dirasa Diana sudah sedikit tenang, Langit pun segera membawanya menuju kantin agar perut kosong wanita itu bisa terisi, meski hanya sekedar air putih atau teh hangat. Keduanya berjalan beriringan, dengan tangan ia rangkulkan di bahu ibu kandungnya. Langit menarik kursi untuk Diana duduk. Hal sepele yang ia lakukan namun sangat berkesan bagi Diana yang tidak pernah terbesit dalam hidupnya akan diperlakukan sangat manis oleh putranya sendiri. Para pria Rahardian itu memang selalu mengistimewakan para wanita kesayangan mereka meski di hadapan umum. "Apa mami mau berobat juga?" tawar Langit yang melihat kondisi Diana begitu pucat. "Gak usah, mami gak apa-apa nak." Langit mengangguk paham, meski jauh di dasar hatinya dia sangat kasihan pada wanita yang melahirkannya itu. Namun sampai kini dia tidak bisa menggantikan prioritas utamanya, yaitu Cahaya yang selama puluhan tahun menjadi pemenang tahta tertinggi dalam hatinya. "Abang bisa antar mami pulang? Selepas itu kamu bisa kembali lagi ke sini," pinta Diana meski ragu. Langit akan mengiyakannya. "Tentu mam, abang akan antar mami pulang, tapi tolong habiskan makanannya dulu," rayunya dengan nada suara tegas sambil melirik piring di hadapan Diana yang masih utuh belum tersentuh. Wanita itu tersenyum simpul. Dia bagai balita yang sedang dimarahi oleh ayahnya sendiri. Baiklah, mami habiskan, begitupun denganmu ya." Langit hanya mengangguk. Kini keduanya menikmati makanan mereka meski sebenarnya tidak ingin. Namun Langit dan Diana tentu sadar jika kesehatan mereka pun jauh lebih penting, karena ada orang yang jauh lebih membutuhkan dan bergantung. Usai menghabiskan makanan mereka, meski tidak sampai tandas, Langit meraih ponselnya yang memang tergeletak di atas meja. Jari-jari tengah sibuk mencari nama kontak belahan jiwanya yang lain. "Halo bun," sapanya lembut. Seperti biasa pada wanita yang sudah biasa ia tebak pasti sedang berada di sisi pemilik hatinya. "Iya bang, ada apa?" "Abang mau antar mami pulang ya?" Izinnya langsung dengan perasaan ragu, apalagi dia berbicara tepat di hadapan ibu kandungnya. "Iya, antar mamimu pulang, biarkan dia istirahat, jangan sampai kelelahan," jawab Melisa di sela hembusan napas beratnya, karena biasanya Langit tidak pernah mau beranjak sejengkal pun dari sisi si bungsu. "Abang janji gak akan lama dan langsung pulang," rayunya kepada Melisa. "Tidak apa, temani saja mamimu, ada Bunda dan Papa yang jaga adik," jawab Melisa yang juga harus menekan egonya di hadapan anak angkat kesayangannya itu. Langit menggelengkan kepalanya seakan Melisa kini ada di depannya. "Enggak bun, abang nanti langsung balik lagi." Di saat seperti ini biasanya Melisa akan selalu bersandar padanya, karena Reza akan sibuk mengurus dan berdiskusi dengan para dokter. Memang hanya Langit yang selalu bisa ia andalkan jika si bungsu sedang berjuang melawan sakitnya. "Terserah kepadamu, Bunda tidak memaksa." "Abang sayang Bunda," jawab Langit sebelum dia mengakhiri sambungan teleponnya. 3 kata yang selalu ia ucapkan kepada Melisa, tidak peduli sedang di mana atau di hadapan siapapun, dan beruntungnya kini Diana sudah terbiasa dan bisa mengerti dengan perlakuan manis putranya itu. "Ayo mam,
ajak Langit sambil bangun dari duduknya. Diana yang ikut bangkit segera menerima uluran tangan Langit. Keduanya kini bergegas keluar dari kantin menuju area parkiran mobil. "Kalian apa kabar?" Ibu dan anak itu sontak menoleh ke arah suara yang tepat berada di belakang mereka. "Aku menunggumu dari tadi, kenapa di sini?" tanya Reza kepada Adam dengan nafas tersengal saat pria itu berdiri tepat di hadapan Langit dan Diana. Tentu ketiganya langsung menoleh ke arah Reza yang datang tiba-tiba, dan Langit bisa menerka dari raut wajahnya jika ayah angkatnya itu sedang dilanda kecemasan. "Ada apa?" "Gak ada apa-apa. Kamu antar mamimu pulang ya, dan cepat kembali," pesan Reza kepada kekasih putrinya. Diana yang dia mematung nyatanya harus berkali-kali disadarkan agar bisa masuk ke dalam mobil dengan segera. "Mami kenapa?" "Mami kenal?" tanya Langit sambil melirik ke arah Adam. "Enggak sayang, Mami gak kenal," jawabnya cepat dan langsung membalikkan badan. Kini dua pria tampan itu di usia yang tidak lagi muda itu sudah duduk saling berhadapan di salah satu kafe dekat rumah sakit. Reza yang kesal menatap tajam ke arah Adam yang juga geram kepadanya. "Mau sampai kapan kamu menghalangiku bertemu dengan Langit?" sindir Adam dengan tawa kecil meledek. Reza yang mendapat kabar jika Adam sedang mendekat ke arah putranya, tentu saat itu juga dia langsung keluar dari ruang perawatan cahaya. Dia tidak ingin Adam melakukan hal lebih jauh pada anak angkatnya itu. "Untuk apa kamu mengganggu Langit? Biarkan dia tenang dengan ibunya," jawab Reza. "Kamu bahkan menyembunyikan Diana dariku," bentak Adam yang benar-benar tidak lagi bisa menahan emosinya. "Bukan lagi sejak awal kita sudah membuat perjanjian. Apa kamu akan melanggarnya?" tanya Reza dengan tegas. Dia tidak akan main-main jika sedang menyangkut keluarganya. "Tapi aku tidak tahu jika akhirnya semakin lama aku semakin tidak bisa membendung rasa rinduku kepada Langit," cetus Adam frustasi. Dia mengusap wajahnya seakan kasar. "Setidaknya jangan sekarang," ujar Reza yang sangat mengerti perasaan Adam sebagai seorang ayah. "Putraku sudah banyak memikul beban perasaan. Kehadiran ibunya membuat hubungan Langit dengan istriku sedikit merenggang, belum lagi putriku yang belum stabil. Aku mohon jangan memperkeruh keadaan," pinta Reza yang serba salah. Adam membuang napas kasar. Selama ini dia hanya bisa melihat Langit dari jauh, dan selama lebih dari 20 tahun baru tadi dia bisa menyapa putra kandungnya itu. "Apa dia tidak pernah bertanya tentangku walau hanya satu kali?" tanya Adam lirih yang dijawab gelengan kepala oleh Reza. "Kamu sudah sangat menguasai hidup putraku," sambungnya lagi dengan nada kesal. "Itu karena Langit sudah sangat cukup mendapat kasih sayang dari kami," cetus Reza yang tidak suka dengan tuduhan Adam untuknya. Adam membuang pandangannya. Dia tidak lagi bisa berkutik karena memang Reza berbicara yang sebenarnya. Mana mungkin Langit mencari dirinya jika Reza sudah melimpahkan semua rasa sayang dan juga memberi rasa aman dan nyaman. Adam tahu bagaimana ketatnya penjagaan Langit saat ia sudah keluar dari rumah tahanan. "Cukup, aku mengalah demi Langit, tapi aku tidak akan diam dengan Diana. Kamu ingin wanitamu itu kembali diancam dan diasingkan oleh istrimu. Kamu tahu betapa menderitanya Diana saat Nyonya Biantara menyiksanya tanpa ampun," seru Reza yang lagi-lagi membuat Adam tidak bisa menjawab. "Baiklah, setidaknya aku tahu dan bisa melihat putraku menikahi putrimu." "Mami kenapa jadi mendadak diem gini sih?" tanya Langit yang merasa aneh dengan sikap ibu kandungnya itu. "Enggak apa-apa, Mami hanya lelah." Langit menatap dua manik mata milik Diana untuk mencari kebenaran yang tersimpan di sana. Dan kebohonganlah yang ia dapat. Meski Langit pun sadar jika wanita itu memang dalam keadaan yang cukup buruk. "Nanti abang minta tolong Bunda ya, buat cariin teman Mami ngobrol di apartemen, biar Mami gak kesepian," ujar Langit yang tidak mendapat respon apapun dari Diana. Mami dengar abang enggak?" "Iya, Mami dengar nak." Pemuda tampan itu membuang napas pelan, lalu kembali melajukan kereta besi mewahnya menuju tempat tinggal ibu kandungnya. "Mami istirahat ya,
Abang tinggal lagi, gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Mami mau langsung tidur kok, sahut wanita itu yang sudah terbaring di tengah kasur. Ada Mbak, jadi di sini buat jagain sama temenin Mami sementara, biar nggak sendiri karena mungkin baru besok abang kesini lagi. Langit mengucapkannya dengan disela-helaan napas berat. Jika ia boleh mengeluh, tentu dia pun lelah dan ingin istirahat, namun cahaya jauh lebih membutuhkan dirinya untuk dikuatkan.